semua lagi dengerin podcast Awal Minggu bareng gua Adriano Kalbi. Dan kali ini, wah gila, ini pasti untuk penggemar yang sangat setia. Sangat sebel sebetulnya kedatangan tamu kali ini. Kenapa? Karena lu sering gua kata-katain aja Om. Jadi orang benar-benar nyangka gua tuh benci sama lu gitu. Oh. Padahal mah baik-baik aja. Emang kalau gua gak pernah ngata-ngatain dia. Emang gak bisa Om? Padahal benci. Cuman gak pernah ngata-ngatain. Iya, iya. Ya kalau emang lebih di atas jangan ngatain yang di bawah, itu jahat. Iya betul, kita biasanya langsung kita tangkep. Ya udah bareng gua Deddy Corbuzier, seorang Deddy Corbuzier akhirnya datang di podcast Awal Minggu dari sekian banyak. Lu tuh memang banyak jadi inspirasi joke gua memang Om. Ya, tapi nggak apa-apa. Sebetulnya nothing personal, emang karena lucu aja menurut gua. Apanya lucu? Salah satu yang pernah itu Muslim cerita sama lo yang bilang rambut pesulap lo itu dulu rambut model nggak punya temen. Oh, karena nggak ada yang ngingetin. Karena nggak ada yang ngingetin. Oh. Itu joke saya itu. Itu jokesnya lu? Jahat banget Muslim bisa bilang lo padahal joke saya. Bilang joke temen saya. Padahal dia bisa nyebut nama lu. Itu kan memperlambat kemajuan karir saya. Iya kan? betul. Iya benar. Itu sebelum ada... Coki ketangkep berarti. Iya makanya. Iya. Memang dia cuma mikirin Coki pada saat itu. Makanya jadi lama loh menaiki tangga karir ini gara-gara gak disebut-sebut. Tapi hari ini udah datang orangnya gue. Ya kira gue sih pengen ngobrol aja, pengen banyak tahu dan segala macam. Ntar bolak-balik lah pertanyaan. Gue penasaran, gue pengen nanya. Lu cerita sama gue, lu apa ya, diasuh oleh pemilik toko sulap dari Ratu Plaza. Betul. Nggak, gue pengen denger ceritanya dong. Lu pertama kali jatuh cinta sama sulap tuh kenapa? Dan ya apa gitu Ya karena susah ya. Hah? Oh karena lu susah, oke. Ya kalau orang kaya waktu kecil jatuh cintanya udah mau mobil sport gitu. Oke. Betul. Karena pada saat itu usia gue 8 tahun, gue nonton sulap di TVRI. Terus ada pesulap motong tali jadi 2 terus nyambung lagi. Terus gue nggak tahu caranya gimana. Terus I think what I see is not a magic trick, tapi what I see is a metaphor. A metaphor bahwa something that is impossible can be doable. Gitu. Nah terus nyokap gue beliin gue buku sulap tuh. Buku sulap zaman dulu tuh tipis-tipis segini tuh. Ciptaan Marjun FM. Gue masih ingat. Sekarang di Tokped masih ada. Yang udah zaman-zaman dulu. Nah ya udah terus gue belajar dari sana, bikin alat sendiri dan sebagainya. Cuman ya gue latihan terus lah, sampai akhirnya gue tahu ada toko sulap di Ratu Plaza, namanya Opilen. Terus gue tiap hari nongkrongnya di sana, karena nggak punya duit jadi gue nggak bisa beli. Sampai akhirnya ownernya, jadi ternyata toko sulap itu punyanya Opilen. Opilen itu adalah kalau sekarang kayak department store lah. Ownernya itu yang punya department store. Jadi gitu. Ini sulap juga hobinya dia lah ya? Just hobi, karena dia punya department store, dia punya rumah sakit, orang kaya lah gitu. Karena, ini bisnis unit yang rugi gue rasa pasti. Sulap ya? Iya, sulapnya betul. Betul. Maksudnya sekarang kan? Sekarang. Iya. Dari dulu juga gue rasa susah pasti kan? Di zaman saya tidak. Oh gitu, zaman pas lu naik. Iya. Enggak, itu waktu itu tahun berapa Om ke Ratu Plaza itu? Tahun, gue masuk TV itu 98, gue SMA lah. SMP, SMA lah. Kayak 84 gitu. Gue tuh udah nggak bisa ngapalin tanggal, umur dan sebagainya. Gue lahir 76. 6. Lo SMA ya sekitar 85, bener? Iya bener, 84, 85, SMP, SMA lah. Ya udah gue wakil presiden masih Sudarmono ini. Waktu itu karena kita dipaksa ngafalin nama pahlawan dan presiden ya. Akhirnya karena dia tahu gue jago tapi gue nggak punya duit ya, terus gue dibantu banyak, gue tinggal di rumah dia seminggu bisa 3-4 kali gitu. Terus gue dikasih alat-alat, buku, diajak keluar negeri dan sebagainya sampai sampai akhirnya so basically tapi gini, I'm not a self-made man. Tapi if I'm not good by that time, I will not get that chance. Gitu. Jadi lu harus bagus dulu supaya bisa dapet chance-nya. Karena gue jago banget. Jadi emang gue jago banget. Nah, ini anjing. Oke, terus bangsat, dengerin gue. Gue tuh jago banget.
Gokil. Nggak ada yang lucu. Jadi gue nggak punya duit, nggak punya alat, Ya. cuman main pakai kecepatan tangan dan sebagainya. Ya. Karena gue nggak bisa beli, jadi gue latihannya itu terus. Ya. Jadi gue jago banget. Jadi ketika ini orang lihat gue jago banget, sayang banget kalau ini anak nggak dikasih potensi yang lebih baik lagi. Nah dari sana terus gue dibantu dan sebagainya sampai akhirnya gue terkenal. Nah ini dia lah kenapa. Tapi gue jago banget. Oke. Nggak, gue menang juara dunia 2 kali loh. Karena jago banget. Award loh. Tapi emang mungkin sepi World peminat best. aja kali nggak sih? Hah? Sepi peminat aja nggak sih sulapnya makanya jadi... Kayak gue gantiin Coki jadi karena menang WO aja, dia nggak ada, jadi gue yang ngambil. Oh. Cuma Coki udah sembuh ya sekarang. Ada sembuh dari apa nih? Moral. Nah, gue tuh penasaran, gue pengen bikin kayak Ratu Plaza keadaannya tuh, maksudnya Ratu Plaza tuh salah satu mall pertama, ya kan? Kalau nggak salah lift pertama juga tuh, itu sama Sarinah kalau nggak salah. Jadi dari sekian banyak, kenapa lu? Adanya di sana tokonya Pak. Oh ada, nggak maksudnya lu nggak tergoda as a kid nggak tergoda ngeliat yang lain apa nggak, pokoknya sulap aja gitu? Iya, karena gue dari kecil cita-citanya gue pengen jadi pesulap. Oh wow. Jadi gue adalah orang yang paling beruntung karena cita-cita gue yang kecil kecapaian ketika gue dewasa. Kan banyak anak kecil. Iya, benar. Cita-citanya jadi astronot gitu kan. Gedenya jualan di Tokped misalnya. Atau kecilnya mau jadi presiden gitu. Gedenya. Tukang sulap. Gue memang mau jadi tukang sulap. Jadi lo kalau di kelas SD gitu, cita-cita jadi apa? Jadi sulap gitu. Semua orang paham. Paham karena gue dari SD udah perform. Oh wow. Kan SD suka banyak malam kesenian kan. Oke, iya. Nah gue perform. SMP gue perform. Ya, SMA gue perform. Emang temen yang ngajak ngeband nggak ada? Ada, tapi bukan level saya kan. Karena band dan sebagainya peminatnya banyak. Saya cari niche yang sangat amat spesifik pada saat itu gitu. Lebih ke nggak punya teman sih. Cuman loh, karena ya pesulap yang baik, a good true magicians itu susah punya banyak teman. Iya. Karena you practice it like every fucking day. Man. Dan nggak semua orang paham juga kan? Dan nggak semua orang paham. Dan pesulap itu pasti narsis. Oh. Karena latihannya, the only way lu latihan sulap itu pasti depan kaca. Oke. Ya kan? Jadi itu terbentuk pasti gitu. Tapi strive to excellence lu, maksudnya waktu itu ada saingan kah yang murid yang seangkatan atau apa atau? Murid yang seangkatan maksudnya? Maksudnya sama-sama diajarin orang-orang ini. Apa saingan banyak, tersaingi tidak. Jadi zaman itu kayaknya enggak deh, karena gue paling muda ketika gue main tuh gue perform paling muda. Kalau setelah itu kan terus gue buka sekolah. Gue buka sekolah itu ya Romi Rafael, Demian dan semuanya. Itu kan dari sekolah yang gue buat basicnya kan. Gitu. Bahkan seorang praktisi meditasi Aji Silarus, Aji itu asistennya Damian waktu itu. Iya, ya kan? Iya. Gila. Iya benar. Tapi lu nggak ada kayak, dulu ada nggak sosok yang lu kagumin kayak maksudnya kan lu mulai nih masuk, misalnya lu sekolah sulap gitu, tuh ada, ini dia jago banget sih, I like to beat this guy. Apa emang lu selalu, emang produk unggul aja dari awal? Beat this guy in a sense of orang ini di Indonesia apa orang ini di luar negeri? Di Indonesia? Di Indonesia. Nggak ada? Nggak ada. Oh. Nggak ada. Kalau di luar negeri? Karena gua patokannya nonton sulap luar. Gitu. Kalau di luar negeri gua sebutin pun penonton nggak tahu. Anda nih kayak stand up comedian yang mau cerna bahasa Inggris aja ya, nggak mau lihat lokalnya ya? Bukan gitu. bukan gitu. Karena memang waktu di TV zaman dulu itu banyak acara-acara sulap dari luar negeri yang masuk ke TVRI. Kalau Indonesianya tuh ada Mr. Robin. Nah, gue pernah belajar sama Mr. Robin. Yang gini. Gue tuh bukan tidak mau nyebutin, tapi gue paham kalau gue sebutin di sini penonton lu juga tidak akan mendapatkan kegunaan apapun karena mereka nggak ngerti
Ada yang tahu Mr. Robin nggak? Mungkin tahu Mr. Robin. Ada yang tahu Jack and Linda nggak? Nggak pernah tahu. Linda Lucy pernah tahu nggak? Nggak pernah tahu. Di Amerika yang waktu itu gua nonton namanya Mark Wilson, pernah tahu nggak? Nggak pernah tahu. Paling yang kalian tahu kan Copperfield. Udah di zaman-zamannya itu kan. Yang Monas. Gitu. Enggak, Monas nggak hilang, Liberty Pak. Liberty. Hilang waktu dia kesini? Enggak. Oh enggak ya, nurunin salju ding? Di panggung. Iya, di panggung. Iya. Enggak ngilangin Monas misalnya koruptor. Ini emang orang udah di entertainment industri terlalu lama, dia udah tahu. Gue nyebut juga penonton lu gak ada gunanya. Ya memang. Jadi karena gini, gue tuh tidak mau terlihat seperti orang tua Pak. Oh oke. Karena orang tua itu biasanya nyebutin hal-hal yang anak muda nggak ngerti, nggak paham, tapi dia memaksakan untuk menyebutkan hal tersebut. Iya nggak? Gue tanya. Bener. Jadi gue tuh dulu gue begini ketemu dengan ini, nggak ada yang peduli bos. Gitu. Nggak ada yang peduli, nobody care. Iya. Itu biasanya orang tua yang udah mulai turun. Makanya dulu tuh peaknya dia. Oh bukannya kalau udah mulai turun biasanya masuk politik? Aduh. Itu kan orang-orang di industri Anda. Nggak, biasanya sebelum politik juri dulu Om. Juri. Jadi juri pencarian bakat tuh. First stop baru dia. Iya. Aduh gue udah penyelamatan. Gue udah berapa kali lagi juri pencarian bakat.